Kali ini kita mau membuat dress cantik dengan kain batik. Jadi sebenarnya arahannya, inspirasinya, siluetnya itu akan menjadi sedikit kontemporer. Tapi kita akan tetap bawa tradisi Indonesia dengan menggunakan kain batik. Segi kontemporernya itu lebih kepada cuttingannya dan padu-padan kainnya. Di sini kita akan menggunakan kain batik yang dipadu-padankan dengan kain denim. Karena dari warnanya itu sudah cukup wow gitu ya. Dari siluetnya kita akan main ke arah simplicity. Jadi walaupun nanti ada tabrak warna kain, siluetnya itu nanti kita akan pakai siluet klasik A-line. Jadi kalau siluet A-line itu adalah dress ya, bagian atasnya itu cenderung agak fit. Nggak mesti ketat, tapi fit gitu ya. Dan semakin ke bawah, itu semakin membesar, semakin lebar seperti huruf A. Makanya disebut A-line dress. Nah, kalau misalnya untuk dari overall siluetnya, panjangnya, aku suka membuat yang agak nanggung gitu ya. Jadi panjangnya itu nggak terlalu panjang dan juga nggak terlalu pendek. Jadi seperti 3/4 gitu ya. Kenapa? Karena kalau menurutku ini baju jadi bisa dipakai oleh semua kalangan. Dan bikin orang yang pakai itu terlihat elegan. Elegan tapi tetap youthful gitu ya. Untuk dress yang kali ini ada cuttingan di bagian dada bagian atas. Nah, itu disambung dengan kain yang berbeda. Jadi kita lihat tadi bagian atasnya itu denim, bagian bawahnya itu batik. Panjangnya dibikin nanggung supaya nanti yang pakai pun terlihat lebih tinggi. Cocok untuk dipakai sama orang yang tubuhnya petite ataupun yang tubuhnya lebih jenjang atau lebih tinggi. Nah, untuk warnanya, aku pilih warna denim yang dia itu warnanya sama dengan salah satu warna yang ada di prints batiknya. Jadi kalau kamu punya kain batik seperti aku ini, kamu bisa padu-padankan dengan kain lain yang mungkin berwarna agak kuning, agak gold, atau yang ke arah birunya. Jadi nanti dipilih aja warna mana yang kamu mau pakai. Itu salah satu tips untuk mempadu-padankan warna apabila kamu punya kain prints dan kain polos. Nah, untuk dress kali ini aku pakai batik yang asalnya dari Cirebon. Bahannya itu viscose, jadi dia itu adem, lembut, ringan. Ya, bisa dipakai untuk acara casual maupun formal. Kalau misalnya dari bahannya, kan kita lihat nih ada denimnya. Itu bisa bikin tampilan lebih casual. Nah, siluetnya itu yang bisa bikin kesan lebih elegant. Dan kalau mau dipakai ke acara formal juga masih masuk. Di Alkansas aku senang untuk bikin baju yang fungsinya itu lebih versatile. Jadi dia itu bisa untuk pemakaian lebih dari satu event. Ya, itu bisa mendorong kita untuk lebih mindful saat shopping karena kita memanfaatkan fungsi baju sebaik mungkin. Pada satu saat kita bisa pakai ini ke pesta, tapi di sisi yang lain kita bisa pakai mungkin untuk hangout ke mall atau ketemu sama teman-teman dan lain sebagainya. Untuk membuat desain kali ini, jujur aku mulai dari hunting kain batiknya. Karena ini batik gitu ya, jadi aku harus benar-benar cari prints yang sesuai sama DNA brandku atau dari DNA brand Alkansas. Dan warnanya juga harus cocok sama tema yang aku sedang garap. Nah, ketika kain batiknya sudah dapat, kita lihat nih warnanya. Oke, biru kuning. Jadi untuk kain pendukungnya, aku pilih warna biru. Aku carilah kain-kain yang lebih ke arah biru yang seperti ada di batik ini. Oke, aku terfikirkan denim. Mungkin lucu kali ya kalau misalnya digabung. Karena denim itu kan sedikit lebih keras, walaupun denim yang aku pakai ini kainnya lembut banget dan dipakainya juga nyaman ya, nggak kaku, nggak kasar kayak gitu. Makanya aku suka banget denim yang satu ini. Ya, jadi aku di sini ingin memadukan perbedaan struktur ya, perbedaan tekstur dari kedua kain. Karena di bagian atas itu penting untuk menggunakan kain yang strukturnya, teksturnya itu lebih kaku, karena untuk di bagian atas itu kan nanti akan mendefine postur tubuh kita. Jadi kalau misalnya kainnya itu sedikit lebih kaku, lebih berstruktur ya, itu nanti tubuh kita pun akan terlihat lebih, entah lebih tegap ya, lebih proporsional, lebih elegan, lebih cantik. Nah, baru nanti di bagian bawahnya itu lebih flowy.
Untuk konsep dress align seperti ini, I find bagian atasnya itu bagus, lebih terstruktur, dan bawahnya itu lebih flowy. Jadi di sini kamu kalau misalnya mau bikin desain batik kombinasi, mulai dulu dari kain batik utamanya, baru nanti cari kain pendukungnya. Karena nanti akan lebih mudah untuk mendapatkan kain pendukungnya. Ya pilihannya lebih banyak gitu maksudnya. Kalau misalnya batik, kalau misalnya udah cocok yang ini ya harus yang ini gitu kan, seakan-akan seperti itu. Untuk dari cara mendesainnya sendiri, aku mulai dari siluet umumnya, lalu nanti ke siluet yang lebih spesifiknya, dan kemudian mulai untuk mensketsa detailsnya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, dress ini, dia sebenarnya mirip sama yang namanya empire dress ya. Jadi empire dress itu ada cuttingannya, tapi cuttingannya di bawah dada. Kalau yang aku bikin kan di atas dada ya. Nah jadi ya mirip lah ya, cuma nggak 100% sama. Nah untuk empire dress ini cuttingannya di bawah dada, fungsinya agar lebih proporsional dan lebih jenjang, sama seperti target dan fungsi dari dress yang aku bikin ini, supaya nanti yang pakai itu terlihat lebih jenjang dan lebih proporsional, lebih elegan juga tentunya. Kalau kamu mau belajar lebih lengkap tentang fashion illustration, kamu bisa cek di academy.alkansas.com atau kamu bisa lihat di Google Play Store. Itu kita ada apps-nya Alkansas Academy. Di situ ada kursus kelas yang ngejelasin gimana sih caranya kamu membuat ilustrasi fashion, diajarin dari awal. Oke teman-teman semuanya, makasih banget nih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kamu ada saran, topik atau tema atau judul untuk video selanjutnya, silahkan di kolom komentar atau DM di Instagram. I'll see you in the next video. Ciao!